Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh alaihi salam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul untuk melanjutkan tugas kerasulan Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah Rasul pertama dari golongan Ulul Azmi, gelar istimewa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi yang memiliki ketabahan luar biasa dalam berdakwah. Nama Nabi Nuh dalam Al-Quran disebut sebanyak 43 kali. Nabi Nuh alaihi salam diutus untuk kaumnya saat berusia 50 tahun lebih. Riwayat lain mengatakan ketika usianya 400 tahun, dan beliau terus berdakwah hingga usia 950 tahun. Kisah Bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam berupa perahu besar adalah mukjizat yang menyelamatkan beliau dan pengikutnya dari azab banjir besar yang menimpa umatnya. Bahtera yang dibuat Nabi Nuh alaihi salam ini bukan kapal biasa. Konon dikisahkan beliau menanam pohon kurma selama 90 tahun untuk membuat bahtera tersebut. Perintah membuat perahu besar itu berawal dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang menyeru kaumnya untuk beriman dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya jikalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu sekalian akan ditimpa azab yang besar." Akan tetapi perjuangan Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa kaumnya keluar dari jalan yang sesat tidak membuahkan hasil. Justru mereka semakin tenggelam dalam kesesatan dan kesombongan. Mereka tidak hentinya menyembah berhala itu dan mengejek ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan mereka berbuat jahat kepada siapapun yang menjadi pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya berlangsung sangat lama. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun lamanya. Segala cara telah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam agar umatnya mau beriman dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hanya segelintir orang yang mau ikut kepadanya. Nabi Nuh alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka. Lalu selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan diriku." Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya untuk membuat bahtera yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Kaumnya yang melihat pembuatan perahu itu pun meremehkan Nabi Nuh alaihi salam karena jaraknya sangat jauh dari laut. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, air pun memancar dari dapur tempat pembuatan kapal itu. Disebutkan panjang kapal Nabi Nuh alaihi salam adalah 360 hasta, lebarnya 50 hasta atau seukuran panjang 150 meter, lebar 25 meter, tingginya sekitar 15 meter. Sebuah kapal berukuran sangat besar. Sekedar informasi, untuk satu hasta sama dengan 45 cm atau 0,45 meter. Adapun kaum yang selamat dari banjir besar itu ialah mereka yang ikut naik bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Selain pengikut Nabi Nuh berjumlah 80 orang atau 40 pasangan, terdapat kawanan binatang dan burung ikut di dalam kapal tersebut. Dari 80 orang pengikut Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada yang punya keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menganugerahi keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam saja.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membawa masing-masing pasangan binatang. Hujan tiba-tiba turun sangat deras, bumi dipenuhi air, banjir besar pun datang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan seluruh umatnya, beliau teringat akan putra tertuanya, yaitu Kan'an. Beliau meminta agar Kan'an naik ke bahtera bersama pengikutnya yang lain. Namun dengan angkuhnya, Kan'an justru menolak dan tetap pada pendiriannya, tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika air bah mulai meninggi, Nabi Nuh alaihissalam terus membujuk agar putranya mau naik ke atas bahtera. "Wahai anakku, naiklah ke atas bahtera bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir." Namun bujukan sang ayah justru diingkari. Kan'an lebih memilih untuk berlindung di gunung. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Tidak ada yang dapat melindungimu dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Kemudian Kan'an tenggelam saat banjir bandang. Banjir kemudian semakin meninggi dan Kan'an tetap tidak mau masuk ke dalam bahtera. Kan'an berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan cara berenang menuju puncak gunung yang belum tersentuh air. Kan'an menganggap bahwa air tersebut tidak akan sampai ke puncak gunung. Dugaannya ternyata salah. Air banjir bahkan menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Di sela percakapan antara keduanya, muncullah gelombang besar yang memisahkan antara bahtera Nabi Nuh alaihissalam dengan Kan'an. Seketika Kan'an lenyap dari penglihatan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mencari keberadaan putra sulungnya, akan tetapi sia-sia. Pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengikhlaskan kepergian putra pertamanya Kan'an dan istrinya yang zalim, serta seluruh umatnya yang lebih memilih menyembah berhala yang merupakan perbuatan musyrik. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam masih terus terombang-ambing di atas banjir besar. Bahtera terus berlayar di atas air tanpa mengetahui kemana arah untuk dituju, karena tujuan semata hanya untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir bandang. Tetapi kekacauan terjadi di atas bahtera ketika kotoran binatang memenuhi kapal, yang membuat pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak nyaman, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Nabi Nuh alaihissalam hanya melihat dan diam, dan menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam lalu bermohon agar dibukakan jalan keluar dari permasalahan ini. Maka turunlah malaikat Jibril menemui Nabi Nuh alaihissalam dan memerintahkannya untuk mengusap seekor gajah. Setelah arahan itu disampaikan, maka Nabi Nuh alaihissalam mengusap seekor gajah yang ada di depannya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah sepasang babi dari belalai gajah yang diusapnya tadi. Semua yang menyaksikan tampak keheranan dengan peristiwa ajaib tersebut. Kemudian babi-babi tersebut memakan seluruh kotoran yang ada di atas bahtera sampai bersih. Keadaan bahtera pun kembali nyaman. Tampak Nabi Nuh alaihissalam lega, masalah yang dihadapinya telah selesai. Kemudian ada seseorang dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang ingin bertanya, "Ya Nabi, bolehkah saya berbicara?" tanya seorang wanita yang aktif dalam membantu kegiatan di atas bahtera. "Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih babi untuk membantu kita? Bukankah babi adalah hewan yang diharamkan dalam ajaran kita?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Nabi Nuh alaihissalam tersenyum melihat keingintahuannya itu. Ia jadikan sebagai peluang untuk berbagi hikmah kepada pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Pertanyaan yang sangat bagus.
kata Nabi Nuh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memilih apa yang ia kehendaki untuk mewujudkan kebaikan, meskipun babi adalah hewan yang diharamkan. Dalam konteks ini, mereka menjadi alat Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu kita. Wahyu dari Allah selalu membawa hikmah, meski kadang kita tidak mengerti segera. Tambah bin Nuh sembari lewat. Apa yang kau lihat sebagai kelemahan atau ketidaksempurnaan bisa menjadi kekuatan dalam situasi yang berbeda, lanjut Nabi Nuh alaihissalam. Kita harus selalu ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita tidak tahu. Sang wanita mengangguk, merasa pertanyaannya telah terjawab. Terima kasih ya Nabi, saya merasa lebih memahami sekarang. Sangatlah baik, jangan pernah berhenti bertanya dan mencari hikmah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Seiring berlalunya hari, keadaan di Bahtera semakin harmonis. Setiap individu manusia maupun hewan mulai memahami peran mereka dalam perjalanan suci ini. Dari gajah hingga babi, dari tua hingga muda, semua adalah bagian dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya menaiki kapal pada tanggal 10 bulan Rajab. Mereka berlayar selama 150 hari. Setelah itu mereka berlabuh di Gunung Judi selama 1 bulan dan baru keluar dari kapal pada tanggal 10 Muharram. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.